al-musannif rahimakumullah wa naf'ana bihi wa bi umumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Jadi masih dalam pembahasan tentang adab-adab kita ketika bersedekah. Di antaranya adalah jangan kita melakukan atau mencaci maki, kata-kata kasar kepada para pengemis atau kepada orang yang meminta-minta. Walaupun kita tidak bisa memberi atau kita tidak mampu untuk memenuhi hajatnya, setidak-tidaknya jangan mengucapkan kata-kata hinaan, kata-kata yang menyakitkan hati bagi mereka. Dan juga fadilah-fadilah daripada orang yang bersedekah sangat banyak. Di antaranya sedekah itu akan daripada menjauhkan kita dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Shadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah secara diam-diam bisa memadamkan kemarahan atau murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang paling utama dalam bersedekah itu adalah as-sadaqatu al-aqaribi wa sadaqun wasilatun. Sedekah yang diberikan kepada kerabat adalah sedekah dan juga silaturahmi. Ada dua keutamaan. Selain kita bersedekah, juga kita menjalin silaturahmi di antara kerabat kita. Al-muta'addi bis sadaqati kamani'iha. Orang yang melampaui batas dalam bersedekah ada seperti orang yang menghalangi. Menghalangi artinya secara zahir dia bersedekah padahal tidak. Yang dimaksud dengan menghalangi atau melampaui batas di sini adalah orang yang bersedekah yang dia memberikan sedekahnya itu kepada orang yang jauh atau orang yang asing, sementara dia mengetahui masih ada keluarga, masih ada kerabat, atau masih ada jiran, tetangga yang membutuhkan daripada sedekah itu, tapi dia mensedekahkan hartanya jauh. Contoh saja kita di sini di Handil Barabai bersedekah misalnya di Jepang, nah ada masuk itu orang melampaui batas. Lihat dulu keluarga kita, lihat dulu kerabat kita, lihat dulu daripada jiran tetangga kita. Bila ada masih yang membutuhkan, maka mereka itu yang lebih utama. Sama juga dalam hal zakat. Kita di sini tinggal menjakat mana misalnya di Gambut sudah masuk. Kecuali di sini memang habis sudah ya daripada muhakik zakatnya orang mustahik. Tapi walaupun misalnya yang mustahiknya ada di kampung ini misalnya tidak ada, maka cari yang di sekitar kampung terdekat. Kada boleh kita langsung menyerahkan ke yang jauh. Jadi termasuk orang yang melampaui batas atau dalamnya tidak beradab. Jadi hati-hati. Jangan niat kita baik, tapi akhirnya tujuan tidak mendapatkan apa-apa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat sekitar kita dulu. Dan hendaklah engkau mengeluarkan sedekah secara diam-diam. Telah diriwayatkan bahwasanya
pahalanya berlipat ganda, dan pahala sedekah yang tampak dan pahala sedekah yang nampak sebanyak 70 kali lipat daripada orang yang secara terang-terangan. Jadi, faedahnya luar biasa. 70 kali lipat daripada sedekah yang tampak secara terang-terangan. Dan bahayanya sedekah yang nampak secara terang-terangan ini bisa merusak amal kita, bisa merusak daripada pahala sedekah kita. Karena ditakutkan dalam sedekah yang nampak itu secara terang-terangan itu ada unsur riyanya, ada unsur akunya. Tapi kalau kita nang bersembunyi-sembunyi, siapa nang memuji kita? Siapa nang menyanjung kita? Kecuali kita berkisah seorang. Kecuali kita minta tangguh. Nah, ini kelebihannya 70 kali lipat daripada orang yang bersedekah secara nampak. Dan juga tadi sedekah syiri tupi ugada birabbi. Sedekah secara diam-diam bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diam-diam. Inna tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tuhfuha wa tutuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yakaffiru ankum min sayiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kalian menampakkan sedekah kalian, maka itu baik sekali. Dan jika kalian menyembunyikan dan kalian berikan kepada orang-orang yang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagi kalian. Dan Allah akan wa yukaffiru ankum min sayiatikum. Allah akan menghapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan, walaupun kita bersembunyi. Kadang tahunya Allah tahu. Jadi kada perlu kita hendak bertampak, kecuali memang niat kita untuk agar orang lain bisa mengikuti. Contoh kayak hendak bulan puasa. Ya Allah, mudah-mudahan panjang umur kita semua sampai bulan puasa. Niat kita agar orang lain mengikuti. Kita bukakan orang puasa. Ya Allah. Nah, membukakan orang puasa itu hukumnya kayak apa tuh? Membukakan orang puasa hukumnya haram. Membukakan orang puasa jujurlah dan menyediakan saking berbuka puasa. Nah ini jujurlah salah kada? Membukakan orang puasa bagus kada? Kada bagus. Haram. Kalau orang puasa suruh buka. Tapi menyiapkan makanan untuk berbuka puasa. Nah, ini yang bagus. Membukakan orang puasa kada bagus. Kata-kata jadi pulalit-pulalit. Apa tadi? Nah, bulan puasa agar orang lain mengikut. Tapi insya Allah namanya bulan puasa ini kita berlomba-lomba lah. Kan sedekah ini sunnah, tapi pahalanya wajib. Gawian wajib dikali 70. Gawian sunnah pahala wajib. Berlomba-lomba. Biar nang akwa. Biar ke rumah. Kalau sana hendak bersaing, kadang-kadang ya tuh membuka puasa bersaing. Yang kadang-kadang luput, niatnya bagus, tapi ada, ya tadi, makanya orang tadi itu bisa menggugurkan, menghilangkan pahalanya. Karena mau kalah, di sebelah misalnya dagingnya hendak, kualitas daging lagi lah, kambing.
Ini karena mau kalah. Hati-hati dalam hal tadi yang secara nampak tuh, yang secara terang-terangan, hati-hati. Sembunyi-sembunyi. Sayyidina Al-Imam Ali Zainal Abidin, anak daripada Sayyidina Husain, cicit daripada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Itu beliau setiap malamnya membawa makanan, mengangkat seorang, membagikan kepada para fakir miskin di kota Madinah setiap malam. Karena dalam tahu, bayangkan. Karena dalam tahunnya setiap malam. Pada suatu kejadian ada orang perampok hendak mengambil makanan yang beliau bawa. Jadi dia beliau jangan dibawa, jangan diambil, karena ini sudah ada jatah masing-masing. Kalau ikam ambil, kasihan fakir miskin yang ada di kota Madinah. Ujar sidin kayak ini ya, alamat ikam di mana, rumah ikam di mana, karena tiap malam mau antari. Tapi nang ini jangan diambil. Tapi ujar sidin syarat, ikam jangan berkisah. Jangan berkisah, jangan berpadah bahwa malam ini ikam bertamu lawan aku membawa makanan ini. Setelah meninggal dunia Sayyidina Ali Imam Zainal Abidin ini ketika dimandikan kelihatan bekas daripada punggung beliau ini memangku makanan tersebut. Jadi orang bingung, bekas apa ini? Bekas apa? Nah perampok itu, perampok tadi bukan? Ini sini kan tahu lah. Setiap malam aku pernah bertemu pada saat beliau ini hendak membagikan makanan kepada seluruh fakir miskin yang ada di kota Madinah ini. Dan sidin berpesan jangan berkisah. Karena sidin sudah meninggal dunia, sudah apa lagi sidin berkisah. Jadi bekas di punggung ini bekas membawa makanan. Kalau mata sidin ini dari sini sudah tuh jelas ada bekas air mata. Itu bekas ada, bekas tetesan air mata. Nah itu kenapa? Karena beliau saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika beliau melaksanakan ibadah haji, ketika mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, siup sini pingsan. Labbaik Allahumma labbaik, pingsan. Ya Allah, aku memenuhi daripada panggilanmu, pingsan. Ditanya, wahai Imam Ali, kenapa pian? Setiap mengucapkan talbiyah pingsan di sini. Aku ini tidak pantas. Belum pantas untuk memenuhi daripada panggilan Allah. As-Sajjad, gelar beliau As-Sajjad. Orang nang bekas apa? Bekas karena selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang setiap malamnya 1000 rakaat beliau melaksanakan sholat sunnah. Makanya bergelar As-Sajjad. Orang yang paling sering sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munwah ini banyak kayak bakas, cuman begisik. Wah, timbah sujud digisik-gisik supaya dipadahkan orang ahli sujud. Nah ini secara diam-diam, kadang-kadang bercerita. Pernah mengisahkannya di masjid, yang ketika beliau sholat, ada orang kehilangan duit 1000 dinar. Orang datang ke masjidnya Rasulullah, minta sholat di situ, timbah bulik, keingatan duit ketinggalannya. Masuk pulang ke masjid, Imam Ali masih ada di masjid itu.
Oh, jangan kehilangan, merasa kehilangan, oh ini malingnya nih. Ini malingnya nih. Mulai aku datang tadi, Imam Ali ini kadang pernah meninggalkan masjid ini. Pasti ini malingnya, kadang ada yang lain. Jadi dia apa datang? Nah, aku nih mana duitku di sini? Hadangi di sini. Aku sholat dulu. Jadi ikan maling ambil duitnya ini, hadangi, tunggu dulu ya. Karena dipaksa-paksa, dia mau nih ayo kita bulik dulu. Berapa gang duit ikan? 1.000 dinar. Bulik dulu. Keluar pada masjidnya. Keluar, dibawa sidin ke rumah, ambil 1.000 dinar, julung, masuk pulang Imam Ali ke masjid. Nah orang merasa mendapatkan himungannya, duit dapat pulang. Karena jadi hilang, boleh ke rumah, sampai ke rumah, bini pemandahin, bah, duit ikan ketinggalan dalam lemari. Nah ini pun apa aja sih Din? Nah 1.000 dinar nang di tangannya apa? Oh jadi bini ada masih di dalam tuh, dalam lemari. Lalu astagfirullah ya Sidin. Aku telah menuduh orang mengambil duit, padahal duitnya ketinggalan di rumah. Berbulik pulang. Nah, mencari tadi. Mencari Imam Ali. Kebetulan beliau tidak ada di dalam masjid, sudah di rumah, takun-takun. Jadi bertakun nih Sidin, siapa nak ampun rumah nih? Siapa? Ujian rumah tangga, ikan orang mana? Aku dari kampung ini, itu pantas kada tahu. Ini rumah Imam Ali, cucu daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya sini hanya tahu nama aja, kada tahu orangnya namanya apa. Astagfirullah di sini. Aku tertuduh nang salah. Tertuduh orang nang salah. Jadi jelas ini, ayo pak antarakan ke rumahnya. Degani aku. Assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam di Imam Ali. Dia, apa pulang? Ampun maaf ulun. Ulun telah tertuduh pian. Ternyata duit 1.000 dinar itu masih ada di dalam ketinggalan di rumah. Ini ulun boleh katakan. Imam Ali apa? Setiap nang keluar dari rumah ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan pernah kami ambil lagi. Allah. Setiap yang keluar dari rumahnya ahlul bait Muhammad SAW, maka tidak akan pernah kami ambil kembali. Hah? Dia sudah. Aku ini sudah menuduh kamu. Diambil sini. Dan apa? Aku ikhlas, aku rindu. Ya Allah. Kayak Pak Hakim enggak itulah sudah dituduh. Ayo. Mungkin kita bisa bakal lahian, orang tumbur gandal. Duit 1.000 dinar kada sedikit. Ayo. Itu kata-kata. Setiap yang keluar daripada rumah ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah kami ambil kembali. Ambil aja sih deh. Kan berhujung. Sudah menuduh, berhujung pulang. Allah. Kisah Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pernah kebakaran. Abut orang. Rumah Imam Ali kebakaran. Orang abut Imam Ali. Itu kebakaran rumah pian. Sini asik sembahyang. Asik sembahyang. Sholat. Imam Ali. Abut. Tuntung sembahyang. Kalau sini kenapa di sini? Tuh rumah. Kebakaran. Oh di sini apa? Api neraka panasnya lebih daripada rumah yang terbakar ini. Ya Allah. Mungkin kita ada kawal kayak itu. Hangit. Karena orang sudah tadi hatinya, ta'alluqnya kepada Allah luar biasa. Masya Allah. Sayyidina Ali, Imam Zainal Abidin. Ini yang di dalam perang Karbala satu-satunya keturunan daripada Imam Husain yang selamat Yazidin. Seluruh anak daripada Imam Husain dibunuh kecuali Imam Ali. Seandainya Imam Ali ini dibunuh juga, habis Tuhan kami ini kedada. Di Yaman kedada keturunannya. Sidin dan selamat. Satu-satunya. Allah dan Mekah.
dapat syafaat beliau, dapat daripada pertolongan beliau nanti kita di hari kiamat. Allah. Bahwasanya sedekah secara diam-diam lebih utama karena lebih dekat kepada keikhlasan. Nah, ikhlas. Siapa nak muji orang bersembunyi. Amun saya terang-terangan, itu kadang-kadang celengan di mukanya kalau mantang-mantang duit pink 100.000, mandak. Ya Allah. Imbandang 2.000 maka menok kisah. Kadang-kadang manusia tuh ya, nang 2.000 hinip menok ya, imbandang 100.000 niat supaya nang di sebelah kawan membati. Ujarnya, untungnya, hatinya hatinya itu deh bisa menghapus daripada amalnya gugur karena sombong tadi. Tapi orang secara tadi diam-diam mendekatkan kepada keikhlasan yang merupakan ruh daripada amal dan karena lebih jauh daripada riya yang merusak daripada amal. Makanya Allah tuh melihat di hati dan setiap beramal. Siapa? Untuk siapa? Untuk Allah kah? Akan dapat pujian manusia. Bila hendak untuk Allah, latih kita berdiam aja, bersembunyi-sembunyi aja. Kadang-kadang ya setan luar biasa menggoda kita. Sering sebut nih. Kadang-kadang orang menyumbang segan Jumatan, bacakan Fatihah 4 dari hamba Allah, pengumuman ya Allah. Kas masjid hari ini ya, Masjid Sulaha Banjarmasin Andil Barabai menerima infak atau sedekah dari seorang hamba Allah senilai 10 juta yang sidin hendak minta bacakan Fatihah 4 sagan Haji Abdullah. Maka Haji Abdullah saya kongin kampungnya. Jadi hamba Allah nih pasti anaknya. Apalagi hamba Allah nih. Hamba Allah ini apa? Bila sudah hamba Allah, kan usah lagi disambat. Sagan abah sudah ya. Minta bacakan Fatihah sagan orang tuanya sampai pada perlu disambat lain COD bisa salah. Ya Allah, amun malaikat kada salah. Hamba Allah siapa ngaran kuitan hamba Allah kada salah malaikat apal. Ya kadang-kadang setan bisa hamba Allah aja dia. Cuman kuitan disambat. Minta bacaan Fatihah 4 sagan Haji siapa misalnya? Haji Opal. Haji Opal saya kan di kampung. Ya tahu bukan kalau gaji Opal nih. Bila sudah hamba Allah cukup kada usah tambah sampai. Minta bacakan Fatihah sagan keluargaku sampai. Sagan ninikaiku sampai. Ada pun disambat ngaran kai, ngaran nini, nyatai orang tahu. Ya Allah, ini hati-hati. Karena bisa merusak amal tadi itu. Jadi imbah nang pian gaji nang menyumbang saking tadi 10 juta. Aku pada berdiam aja kan. Kenapa tahu buat ngaran kuitan ikan tuh nah orang tahu. Ya Allah. Maka sudah ke pasar aja kaum tuh ya. Jangan diumumkan nama kok aja. Mau tahu buat ikan kuitan pian dia ngaran jebah. Ya Allah. Kada perlu. Nah, yang kedua, janganlah berharap dari orang yang engkau beri sedekah imbalan darinya berupa manfaat bagi engkau atau pelayanan dan penghormatan. Jika engkau mengharap imbalan darinya atas sedekah itu, maka bagian yang engkau dapat hanya imbalan itu. Kada dapat lagi. Yang minta puji jangan. Minta hormati jangan kayak apakah. Bila sudah lepas daripada tangan kita nih, sudah serahkan semuanya kepada Allah. Jangan mengharap pujian, jangan mengharapkan imbalan. Nanti imbalan tuh ini karena kita berbuat baik, insya Allah karena orang ini berbuat baik lawan kita. Jangan mengharapkan Allah maha mengaturnya sudah. Serahkan semua. Nah, Bismillah, dah. Masalah karena bagiannya Allah, jangan mengharapkan imbalan
agar orang itu baik lawan kita, jangan. Para salafus saleh membalas orang-orang yang fakir atas doanya bagi mereka dengan memberi sedekah kepadanya dengan doa seperti yang sama. Sudah sini membarik, didoakan orang, sini doakan pula. Ini adab. Jadi ketika ada misalnya kita lah tulak mana kekelampayan, ada orang lah kita beri, mudah-mudahan pian naik haji, mudah-mudahan doakan juga, mudahan ke naik haji. Double jadinya. Mudah-mudahan pian bemini lagi, doakan juga bemini lagi juga. Nyaman situ abot. Oh, nyaman bemini lagi. Ya Allah. Nah. Jadi doakan doa. Aminakan. Nah, aminakan kita. Mudah-mudahan pian amin ikam juga. Nah, ini ikam sama. Nah. Allah, adab. Karena mereka khawatir pahalanya berkurang, perbuatan itu merupakan puncak daripada kehati-hatian. Begitu pula janganlah engkau berharap ucapan terima kasih dan pujian. Nah, jangan. Masalah kita sudah beri, sudah anak-anak ini bermamai kah? Bungulnya sedikitnya, alhamdulillah. Jangan mengharapkan terima kasih, pujian. Hati-hati orang yang dipuji ini kadang-kadang tak ambung. Apalagi kita orang awam, Nabi Muhammad dipuji kayak apa aja kada tak ambung. Namun kita dipuji sedikit, Masya Allah ya luar biasa. Ya maklumnya hartanya kada ada kemana-mana. Kamu jalan Allah. Kada tahu iblis sudah masuk. Kada kemana-mana. Pokoknya bila ada masjid, nampak dulu aku bantu. Ada di sini aja Pak, sampai ke Brunei itu aku bantu aja. Nah, orang tahu kisah Brunei, mau tahu Brunei. Ya, hati-hati, pujian ini bisa. Nah, amal-amal kita yang asalnya orang nggak tahu berkisah. Cukup sudah. Nah, jangan mengharapkan pujian, ucapan terima kasih, hati-hati. Nah, kita mengharapkan tadi Allah nang balas. Nah, karena balasan Allah tidak akan pernah mengecewakan. Ya julun tadi. Kadang-kadang orang diberi bantuan, nah, bisa mengecewakan kita. Diberikan ini, modal ini, sudah beri modal, memamai pulang. Tapi kalau balasan Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Tidak akan pernah mengecewakan. Allah. Janganlah engkau meninggalkan sedekah karena takut fakir atau berkurang harta engkau. Rasulullah SAW bersabda, "Man nagasa malan min sadaqatin." Nah, suatu harta tidak akan berkurang karena dikeluarkan sedekah darinya. Katakan. Siapa nama Pandir? Siapa nama mengatakan? Rasulullah. Tidak akan berkurang, artinya bertambah. Bertambah terus, berlipat-lipat. Apalagi secara sir tadi itu. Secara diam-diam. Tidak akan pernah berkurang. Justru pengeluaran sedekah dapat mendatangkan kekayaan dan kelapangan rezeki serta menolak kekurangan dan kemiskinan. Sebaliknya, keengganan mengeluarkan sedekah dapat menyebabkan kemiskinan dan menghilangkan kekayaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Dan barang apa saja yang kalian nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya dan dia lebih pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Allah yang mengganti, bukan manusia. Lah menggantian manusia bisa kurang. Tapi kalau gantian Allah lebih terus. Allah banyak besok bersedekah. Ya kadang-kadang sedikit banyak. Bukan sedikit tuh berarti ikan benar. Ketahuilah bahwasanya pemberian sedekah yang sedikit oleh orang yang miskin lebih utama di sisi Allah daripada pemberian sedekah
yang banyak oleh orang kaya. Nah, kaya karena mesti banyak, bahkan pahalanya bisa banyak orang miskin daripada orang kaya. Kenapa? Orang miskin anak bersedekah dia berpikir luar biasa, tapi nya mampu. Orang kaya sedekah masih banyak lagi, sisanya orang miskin. Ya Allah, makanya pernah Allah siapa? Sayyidina Al-Habib Husin. Allah Habib Husin juga. Habib Abdullah bisi anak Habib Abu Bakar Al-Addi. Nah, Habib Abu Bakar, Habib Abdullah bisi anak. Nah, Habib Abdullah Al-Idrus Akbar itu terkenal orang nang dermawannya luar biasa dan kebujuran sidin sugih. Sultanul Malak, rajanya nang orang sugih. Jadi setiap orang datang wadah sidin pasti ada hasil. Kadang mungkin tambulik pada rumah sidin itu kecuali orang senang. Nah, maka sidin berpadah ada orang nang dia sidin. Nah, ketika orang datang orangnya memuji kepada beliau. Masya Allah, Pian Habib, Masya Allah. Tidak pernah ditemukan di tarim yang seperti dermawannya seperti Pian ini. Nah, jadi di sini ada lagi yang lebih dermawan daripada aku nih, yang lebih hebat daripada aku nih, yang lebih wani habis-habisan. Jadi anakku di kota Aden, namanya Abu Bakar, datang jika ke sana, pasti kamu ada kecewa dan pasti apa nang kamu lebih daripada nang didapatkan daripada diriku ini. Ngaranya orang hendak tadi berhujung tulak ke Aden. Nah, maka rumah Habib Abu Bakar itu tangganya tinggi. Jadi datang orang nih dari Tarim jauh pada dulu, Yaman Utara, Yaman Selatan, kok ibu kota Yaman Selatan datang. Jadi assalamualaikum ya Habib, anda disuruh Habib Abdullah datang ke sini ini. Jadi apa perlu ikan? Nah, ini perlu makan ini. Berpikir deh, abahnya aja nggak ini, lah. Uja abahnya yang lebih wani habis. Mau aku datang ke sini nih, pasti banyak lagi dapat. Lah. Sedangkan abahnya aja jor-joran tuh sekali memberikan tuh kada pernah sedikit. Apalagi anaknya nih di sini sampai di sini. Nah, apa perlu ikan? Aku perlu makan ini. Nah, masuk sini, keluar. Mbak keluar apa? Membawa roti sepanggal. Di sini aku jauh-jauh dari Tarim roti sepanggal aja kak. Jadi kurang kah? Masuk pulang. Dari pulang sepanggal dua seperempat. Jadi di sini ini aja kah? Dapat berapa? 3/4 bulik ke sesangkal. Uji abahnya lebih wani daripada habis-habisan lah. Datang Habib Abdullah, Bib, pian penusta apa aja sih? Ternyata anak pian tuh engken benar. Apanya engken? Ulun datang pada sekian perlu makan diberi setengah ada roti. Itu ulun ulun berkeluh kesah kan diberi 1/4. 3/4 ya uji abahnya Pak. Uji Habib Abdullah. Kamu tahulah. Nang 3/4 tuh nah. Itu dia sidin jatah makan sehari-hari sidin dalam keluarganya. Sepotong roti itu jatah sagan makan Habib Abu Bakar dan seluruh keluarganya. Ikam datang sih 3/4 diberi sidin, artinya 1/4 aja buhan nang situ makan lagi. Artinya miskin sebenarnya, tapi wani habis 3/4. Nah, pun kita bisa
Ada wangi. 3/4. Allah. Insyaallah. Salafus soleh. Mun kita bisa, ada yang kadang keluar. Ya Allah, pada kadeda keluar. Bayangkan, jatah makan sebagian seluruh keluarga sepotong roti. Orang datang, ada hajat, dibersih 3/4, 1/4 aja lagi. Mayu apa? Secara akal tuh, ada cukup. Tapi karena orang sudah tadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan makanan yang mengenyangkan. Bukan makanan yang mengenyangkan. Tapi Allah memberikan rasa kenyang. Mungkin kita lapar aja, coba hapian besok. Ada orang kadang makan lapar ya. Kita belum kuat lagi. Allah. Ketahuilah bahwasanya pemberian sedekah yang sedikit oleh orang miskin lebih utama di sisi Allah daripada pemberian sedekah yang banyak oleh orang kaya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqa dirhamun alfa dirhamin qila lahu wa kaifa dzalika?" Ujar Rasul apa? 1 dirham bisa mengalahkan 1000 dirham. Itu dikatakan kepada Rasulullah, wa kaifa dzalika? Nah, kayak apa kisahnya nih? 1 dirham bisa mengalahkan 1000 dirham. Ujar Rasul apa? Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun la yamliku illa dirhamaini, tasaddaqa bi ahadihima." Seseorang yang dia hanya mempunyai 2 dirham, ya Rasulullah, tasaddaqa bi ahadihima, dan dia mensedekahkan 1 di antara 2 dirham itu, artinya separuh. Separuhnya disimpan, kan disedekahkan. Wa rajulan tasaddaqa min ardi malihi bi alfi dirhamin fasabaqat dirhamu alfa. Jadi ya Rasulullah, seorang yang hanya memiliki 2 dirham dan ia sedekahkan 1 dirham, dan seseorang mensedekahkan 1000 dirham dari sebagian hartanya, maka yang 1 dirham itu mengalahkan yang 1000 dirham. Kenapa? Sisanya masih banyak. Yang tadi itu sisanya sedirham lagi. Orang menyerahkan, mensedekahkan 1000 dirham. Ternyata apa? Nang tinggal masih puluhan ribu. Masih jutaan, misalnya nih, bersedekah 1 juta. Tapi yang masih ada di rumah se-M. Berarti nang sedekah ini sedikit benar. Nang ini bisa 2 dirham. Separuh disumbang. Maka nang 1 dirham ini mengalahkan nang 1000 dirham. Tapi biar jangan mencoba, hati-hati. Bisa 10 juta, biar beri ulun 5 juta, ambut bini biar. Kecuali sudah 2 laki bini cocok, ayo aja. Belum tahu, jangan coba-coba. Tumbuh rumah tangga. Termasuk perbuatan yang tercela dan dilarang adalah mencela orang yang fakir dan meremehkannya karena kefakirannya. Padahal kefakiran adalah syiar para nabi dan orang-orang yang soleh. Lihat daripada nabi dan rasul, bisa dihitung nang sugi-sugi. Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, nang lainnya fakir semua. Miskin semua. Nah, jangan meremehkan, apalagi menyambat-nyambati, menghina. Siapa tahu kita dalam keadaan kayak itu kayaknya. Dalam peribahasa itu apa? Roda berputar. Ada selamanya orang yang di atas ke di atas. Bisa jadi yang di bawah naik ke atas. Yang ke atas turun ke bawah, bisa jadi. Jadi jangan meremehkan. Ini ada gawian, minta-minta aja gawian. Hati-hati. Siapa tahu kita menjadi nangka itu. Siapa tahu. Nah, kita sumbang dahulu, harus jadi sugih. Banyaklah kisah nang mana Indosiar tuh. Nah, orang minta-minta keingatannya tuh. Nang pedagang ada orang minta apa? Nasi kah?
Ya, minta nasi dibungkusakan, diberi iwak. Jadi orang ini keingatan, oh, lagi halus ya pun jadi baik kok. Dikatakannya imbahnya sukses nang lagi apa nah orang minta-minta ini dikatakannya siapa nang dulu memberiakan aku dia nasi yang iwak dicari rumahnya dapat akhirnya ditolakkan haji. Balasan Allah. Ya Allah. Jangan. Nah, orang miskin dihina, siapa tahu kita jadi miskin. Setumat Allah hendak memiskinkan orang. Hendak mengayakan orang setumat, hendak mengalimakan orang setumat, hendak menjadi orang alim jadi ahli maksiat setumat, hendak menjadi ahli maksiat menjadi orang alim setumat. Apa? Padahal kita koyokan dan kita sombongkan apa? Hah? Apa? Bunga setuha perot juga. Bujur. Yalah, ada kenang bunga seterusan keriput juga. Ya. Dulu aja lagi anum kau aja mangkot banih tiga karung. Wah ini sudah tua aja, sekarung aja lucut. Dulu, bujur. Wah ini apa yang kita banggakan? Hah? Yang kita sombongkan apa? Ada kita bisa sombong kecuali masuk dalam surga hanya sombong. Ayo apa yang kayak apa lagi? Asal sudah di surga. Apa belum surga ini apa? Nang sombong kan? Dah masuk surga semua kita. Ayo biar sudah masuk surga tuh hendak nang kayak apa kah? Ya. Belum masuk surga hendak sombong-sombong. Ya. Kita ini lah sedikit nah. Sedikit aja tegawil. Neraka semua kita nih. Ya, hati-hati kita. Ya Allah, jangan mencela, menyambati. Bila kadang kau memberi, berdiam, beranai. Minta ya Allah, pada Allah, ya Allah. Mudah-mudahan kau menolong inya ya Allah, membantu inya. Jangan dimamai. Menyombongkan diri terhadap kaum fakir atau miskin dan menghina mereka serta meremehkan hak mereka dan mendahulukan orang-orang kaya sebelum mereka untuk kepentingan dunia merupakan kejahatan yang terlarang. Memang haknya. Jadi kita memang kalau memang kita ada kelebihan, ada hak orang miskin di situ. Ingat itu. Jangan merasa, oh ini gawianku, oh ini usahaku. Memang haknya ada. Alhamdulillah bila ada orang yang hakun datang wadah kita, artinya Allah memberikan jalan kebaikan kepada kita. Ada orang sugih tapi orang miskin ada hakun. Ya bujuran. Orang sugih tapi orang miskin ada hakun apa? Engken. Jarak. Bila di Assalamualaikum melalui. Assalamualaikum melalui aja. Nah selalu taruh sebuahannya begitu. Bujuran dah. Ada orang sugih, cuma orang ada hakun. Kucing dah, kucing. Pion kucing dah. Kucing itu tahu nang mana engken non kada tahu benar. Bujuran. Bila orang tuh engken kucing tapi kon lupa di rumah tuh. Ya kucing sudah engken mencatok pulang non sapo kan bujuran kan lu kan berdusta bujuran lah biar hendak mentas orang sugih tuh engken kada julung kucing bila kucing tuh senang di situ berarti orang sugih itu kada engken tapi bila nyenang sehari berjauh berarti si kucing sakit benar barang orang sugih tuh kucing tuh tahu biar. Nah, makanya bila ada ke rumah kucing ketujuh datang berarti itu memang disuruh oleh Allah kucing itu. Nah, jalan. Makanya belum orang yang pena engken kucing itu pihak di barat. Apalagi nang orangnya memukul, menghambat ke sapu, bukanya kucing. Sudah aku jadi hambat. Diingatkan ada hak.
hak orang miskin ada, hak fakir ada. Jadi ketika ada yang datang, alhamdulillah, Allah memberikan jalan kebaikan kepada kita. Jadi kada bakalan habis. Kita namanya nggak habis. Kada mungkin habis, Allah yang mengganti. Jadi mahadang, kita kan jangan mahadang. Ketujuh benar. Allah. Maka waspadailah semua itu. Hormatilah manusia sesuai dengan penghormatan mereka terhadap Allah dan Rasulnya dan pengamalan mereka terhadap agamanya serta pengetahuan mereka akan haknya. Hormati manusia. Semakin orang itu hormat kepada Allah, takut kepada Allah, takut kepada Nabi kita Muhammad, penghormatan kita semakin besar. Kehormatan kita semakin besarnya sesuaikan, tapi jangan pernah menghina, jangan pernah mencela. Nah, kayak apa aja tetap hormat, tapi sesuaikan dengan itu deh, takutnya kepada Allah seperti apa, takutnya kepada Muhammad seperti apa. Bila semakin besar, penghormatan kita pun semakin besar. Nah, itu yang diingatkan. Apabila kaum fakir atau miskin sama tingkatannya dengan kaum kaya dalam hal pengamalan agamanya, maka kaum fakir atau miskin lebih baik lantaran kemiskinan mereka. Sama nih. Beli orang miskin, orang sugih. Sama-sama jauh daripada Allah, maka orang miskin ini lebih bagus daripada orang kaya. Ayo. Kita kadang-kadang terbalik. Orang sugih makam dah hormat benar. Dan orang miskin dah tahu-tahu. Apalagi orang miskin ini orangnya dengan Allah luar biasa dekatnya. Cintanya dengan Nabi Muhammad luar biasa. Malah ini manusia yang paling bagus. Luar biasa. Ya Allah. Kita terbalik. Lawan orang sugih kita mah mau dimahamba. Dan orang miskin makam dah acuh tak acuh. Lihat, bila orang miskin itu bagus agamanya, kita hormat lawan ini. Hormati. Apalagi dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, amun kawan, habis akam duit kita. Apa ada julung lawan sini? Ini kadang-kadang kita lawan mahamba lawan orang sugih. Yang ngajak nang teh. Harap-harap ya, tapi harap menunggu sugih. Apabila kaum fakir atau miskin sama tingkatan dengan kaum kaya dalam hal pengamalan agamanya, maka kaum fakir atau miskin lebih baik lantaran kemiskinan mereka. Kesedihan hati serta sedikit kepedulian manusia terhadap mereka. Berbeda dengan orang-orang yang kaya karena jiwa mereka yang lalai, yaitu kebanyakan manusia adalah suka mengagungkan orang-orang yang kaya karena kebesaran dunia yang ada di tangan mereka menurut pandangan orang-orang yang lalai itu. Kayak apalagi nasihat sini. Nasihat Al-Imam Abdullah bin Alwi Haddad. Kita banyak lalai. Kalau orang sugih apa? Bepian bepun. Orang miskin, unda nyawa. Bejoh nyawa sini. Allah. Lawan orang sugih maka ayahanda. Ayahanda. Allah. Lawan orang miskin dan Tuhan, bersisi. Ya Allah. Katakan. Hati-hati ini kita kadang-kadang salah lalai kita. Apalagi lawan pejabat-pejabat. Minggu semalam padahal seorang pejabat Imam Syafi'i, bila orang diberikan kekuasaan, diberi jabatan, bila dia tidak menjadi fakir maka maling tahu maling Pak?
perampok. Artinya bila orang diberi kekuasaan, jabatan, miskin, nah ini sip. Ini sip. Oh iya, zaman Imam Syafi'i itu. Kita mau ucap nang gitu. Wah ini terbalik. Jabat sugih-sugih. Ya, selamatan semua pejabat-pejabat kita deh. Ya Allah, jangan tersinggung lah. Ini kata-kata Imam Syafi'i dan kata-kata ulun. Allah, hati-hatilah. Hendaklah engkau sedekahkan dan nafkahkan harta yang disukai agar mendapat kebajikan. Nah, harta yang disukai agar mendapat kebajikan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma yuhibbun." Kalian sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Ibn Anis, rahimahullah, Allah yarham, Solo. Kata orang Bib, bagus tempatnya tapih pian ini belah. Ini, dangi, masuk sini. Keluar, dibungkusakan tapih. Nah, sajian pian hadiah. Pulang ke Dakawal begitu. Ya, Bib, bagus gamis pian nih lah, belum pacul, kayak tolong lagi mulik. Allah, udah berat kita. Insyaallah. Yang pian suka ya, Pak. Ada di mana? Kawan kisah di Tegal ada kiai. Kiai itu bila datang nang habaib, datang nang habaib. Masya Allah, kiai karpet pian ini bagus lah ini. Bulik Habib tuh. Suruh sidin anak buah sidin murid tidak dipatakan bungkusakan antar ke Habib. Ya. Dah kawa kita itu. Ya Allah. Berat. Coba sudah kawan kayak itu ya, kada berpagatan lagi deh harta deh. Datang terus. Allah. Sama Imam Ali Sahibul Maulid. Lah, Imam Ali Sahibul Maulid itu, ya Allah. Di rumah sidin tuh karpet sidin tuh nang paling harap. Pokoknya di kota Sewun itu nang paling harap ya karpet sidin. Ada orang hendak menikahkan anaknya, kada ada duit. Menikahkan anak perempuan, datang ke Habib Ali. Bib, ini. Jadi ini dia bawa karpet nih. Bawa karpet nih, jual ke pasar di situ. Bawa sidin, jual. Orang pasar dia tahu. Ini karpet Habib Ali nih. Satu-satunya. Lah, yang paling mahal di kota Sewon. Ini Habib Ali. Itu kaki larang. Larang. Akhirnya Nasidin harus menikahkan anak, labihan duitnya. Kalau menikahkan anak, harus dengan memodal ulang. Nah, ketika ada di pasar, ada orang melihat pulang, karpet Habib Ali. Karpet di rumah Habib Ali, kenapa di pasar? Oh, berarti ada orang nampar loh nih. Tukari pulang pasar, antar pulang ke rumah Habib Ali. Hah? Lihat orang sugih, lihat, ini karpet ke rumah Habib Ali nih. Berarti bila sampai ke sini, berarti ada orang perlu, ada hajat. Tukari, berapa tadi jual ini? Aku bayarin. Tolong antarkan ke rumah Habib Ali. Kita bulik pulang. Karpet yang dibayar dijual, mau bulik pulang ke rumah sini. Allah. Berat itu. Jadi orang dulu di kota Seoul bila hendak apa-apa ada hajat datang wadah Habib Ali Sahibul Maulid. Nah, kalau di sini di Hadil Merambaya datang wadah Haji A.I. Bos Walid. Bila perlu apa aja sih datang wadah Haji A.I. Bos Walid. Insyaallah. Nah, paling ada banyak bersedia. Luar biasa. Cuman tadi itu. Orang ada tanggung-tanggung. Dekat dengan Allah ada tanggung-tanggung, mungkin tanggung masih.
jam setengah 11. Jadi nang kita cintai, nang kita sukai, makanya bilang dulu katakan loh, bila mandak celengan ini mah melapahi. Bila sudah sering katakan 2000 plesternya 5, ya Allah. 5 sudah plesternya, hanya ke celengan. Nah, jangan nang pian sukai itu. Handap tuh ibaratnya walaupun bekas tapi masih layak pakai. Ini kada bekas cuma sekali dirasuk rabit. Allah, itu melapahi. Para ahli tafsir berkata kebajikan yang dimaksud di sini adalah surga. Hendaklah engkau lebih mengutamakan orang lain yang membutuhkan sesuatu daripada dirimu, maka dengan itu engkau menjadi orang yang beruntung. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yu'siruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasatan wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan mereka orang-orang yang Ansar mengutamakan orang-orang yang Muhajirin. Lihat orang-orang Ansar dulu. Ketika kaum Muhajirin datang, masing-masing menawarkan, "Kamu di rumahku aja, kamu di rumahku aja tinggal." Tidak apa-apa. Nah hijrahnya kada mau apa-apa. Harta semua ditinggalkan di kota Mekah. Tak ada baju di awaknya lagi. Apa yang ada di badannya lagi. Ketika mereka sampai masing-masing, apalagi ketika Nabi Muhammad sampai, masing-masing, pian di rumahku, ulun di rumah ini, ya Rasulullah. Lihat bagaimana nanti ontaku, di mana dia tinggal, di mana dia berhenti, di situ aku akan tinggal. Ya Allah. Pas tinggal pulang berhenti ontanya di rumah yang paling halus benar pulang. Paling halus pulang. Allah. Pulang paling halus. Rumah paling halus. Berhenti depan. Makanya orang ini kada wani menawarkan. Kada wani umpat kayak bepandir itu kada wani. Kenapa? Merasa bisa rumah halus. Ada pantasnya aku menawarkan rumah konek kepada Rasulullah. Ya Allah. Akhirnya berhenti di muka situ. Diam Nabi Muhammad. Nasi di atas. Disuruh Nabi Muhammad minta Nabi Muhammad ke atas, kada aja Nabi Muhammad aku di bawah aja. Ya. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad, merasa di atas ini rasa salah benar. Sama aman kada aku guring. Kenapa? Di bawah Nabi Muhammad, kada pantas aku yang ada di atas Nabi Muhammad SAW. Kecintaan kaum Ansar kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ada kau guring semalaman keluarga. Allah. Masya Allah. Dan mereka orang-orang Ansar mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesulitan. Padahal sama sakit juga. Cuma mengutamakan orang-orang yang tidak mempunyai sama sekali. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya mereka, itulah orang yang beruntung. Dari bisa bila kita telah diberikan oleh Allah kada engken, berarti Allah tuh hendak menjadikan kita orang yang beruntung. Tapi bila kita tuh dijadikan orang yang engken, berarti bahaya. Kali orang engken. Berarti kada beruntung. Hendaklah engkau gembira apabila pengemis yang diberi di depan pintu engkau, karena ia adalah hadiah yang diberikan oleh Allah kepada engkau. Meskipun ia datang di atas seekor kuda, sebagaimana diriwayatkan, setidak-tidaknya adalah menolak dengan cara yang baik. Berilah pengemis itu dengan tangan engkau sendiri, walaupun dalam sebagian waktu. Karena Rasulullah SAW memberi pengemis dengan tangan yang mulia. Hal itu disebabkan karena Allah
mengambil sedekah dengan tangan yang suci dari tangan pemberi sedekah hingga sedekah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala sebelum berada di tangan pengemis sebagaimana disebutkan dalam hadis dan firman Allah Subhanahu wa taala, alam ya'lamu anallahu wa yaqbalu taubah an ibadihi wa ya'khudhu sadaqati wa anallahu wa tawwabur rahim. Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat dan sedekah, bahwasanya Allah maha pemberi, maha penerima taubat dan lagi maha penyayang kepada hamba-hambanya. Ya Allah. Ya. Jadi hakikatnya ketika kita memberikan di tangan Allah namanya, Allah yang menerima. Padahal yang menerimanya siapa? Orang miskin. Ada jadi hadiah daripada Allah. Maka ketika orang miskin datang, hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita beri hadiah, balas hadiah. Disambut oleh Allah. Dan kau mengamalkan ada orang yang fakir. Harap orang fakir, insya Allah kita sambung.